gizi, Kesling, sanitarian analis juga kita masukkan dari sebagai tim TB. Sebutan kami itu tim TB warrior, Pak, para pejuang TB. Untuk memotivasi semangat teman-teman di Puskesmas. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus berkolaborasi bersama menentukan untuk ini, Pak. Yang pertama, kita menentukan case detection rate. Dalam artian kita harus menemukan kasus TB baru. Seperti yang tadi Pak Dr. B sampaikan, masih banyak kasus-kasus laten yang kadang tidak diketahui di masyarakat bahwa sebenarnya mereka adalah para penderita TB. Untuk rasio, biasanya kita pakai 200 per 100.000 jumlah penduduk. Itu kita hitung hingga didapat sasaran. Yang kedua, angka kesembuhan pasien TB ini harus kita kejar. Yang ketiga, pengendalian TB, pencegahan penularan dan RO. Jangan sampai pasien TB ini, jangan sampai muncul lagi pasien-pasien TB yang RO dan RR. Resistensi rifampicin dan resistensi obat. Bagaimana ini peran apoteker bisa mengendalikan TB supaya tidak lagi kasus yang pasien TB resisten. Yang terakhir, ini administrasi farmasi juga bertanggung jawab. Dalam penentuan logistik, kita harus pandai menghitung jumlah obat yang dibutuhkan dalam 1 tahun. Ini kaitan sama CDR, Case Detection Rate. Kita tentukan jumlah yang harus ditemukan 1 tahun, kemudian di logistik kita siapkan jumlah obat yang diperlukan 1 tahun, berapa jumlah yang diperlukan. Pot sputumnya, regennya juga harus farmasi bisa menghandle ini. Namun apa yang harus disediakan oleh untuk kegiatan promotif preventif mungkin sekilas, nah ini seperti kita ada penjualan di masyarakat di lapangan terkait masalah TB, atau jika ditemukan suatu kasus di wilayah tersebut, kita mohon dukungan dari warga sekitar. Tolong dibantu untuk pasien TB dimotivasi supaya jangan sampai putus minum obat, kemudian diedukasi keluarga yang bersangkutan supaya mendukung penderita TB supaya rutin dan rajin minum obat ke puskesmas. Kita juga bisa integrasikan TB dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ini kita kombinasikan dengan kegiatan ketok pintu 1000 TB. Jadi rumah-rumah kita datangi, kita lakukan semacam interview, kita lihat yang mungkin memiliki potensi TB, kita arahkan ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini untuk promotif dan preventif. Untuk kemudian kita juga bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat, bisa di media cetak maupun di suara, atau kita kunjungi langsung. Kebetulan kami punya tim mobil keliling di puskesmas, jadi kita sering turun bersama tim untuk kunjungan ke desa-desa atau kalau di kami RW-RW masyarakat untuk mendeteksi kasus-kasus TB yang baru. Penyuluhan di masyarakat, jangan lupa kita harus mengajak lintas sektor terkait. Di sini kita ajak dari pihak kelurahan, Pak Lurahnya kita ajak untuk mensupport dalam penanganan TB. Ini juga kita libatkan dari Koramil dan lain-lain dalam artian untuk penanganan TB yang lebih lanjut. Kemudian kuratif dan rehabilitatif, kita di puskesmas sebisa mungkin melakukan mapping. Jadi kalau kami di puskesmas biasanya kita bagi, Pak. Kita bagi, kami punya 37 RW. Jadi kita punya kantong TB, kita lihat nih, oh RW 1 berapa pasien, RW 5, RW 6, RW 7, sampai dengan RW 37. Tiap hari kita cek. Jangan sampai yang sudah tenggang waktunya minum obat tidak datang pada saat yang bersangkutan. Jadi kita pantau nih, kita udah punya mapping wilayah. Di RW mana yang paling banyak kasusnya, dan kita pantau jangan sampai pasien TB tersebut pada saat pengambilan obat tidak hadir. Nah, ini kita konseling, kemudian ini kita screening konseling biasa, cuman kadang kalau yang dicurigai ke arah TB, kita teruskan untuk pemeriksaan mikroskopis dengan BPA positif. Ini juga kita libatkan kader, karena keterbatasan tenaga, kita latih kader-kader masyarakat TB, kita latih untuk supaya bisa melakukan screening ke masyarakat, diambil dahaknya melalui pot sputum, juga untuk pasien TB yang DO bisa kita edukasi untuk ke masyarakat langsung, karena kita keterbatasan tenaga. Biasanya kalau di puskesmas kami hanya bertiga, apotekernya 1, tenaga medis farmasi 2. Jadi kita harus melibatkan masyarakat, bisa kita ajak kader-kader TB. Kemudian kerjasama lintas sektor harus kita perkuat untuk penanganan TB. Ya, ini kader-kader TB kami. Kami juga melibatkan mahasiswa dari Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Jadi kita ajak sekalian untuk ada penjuluhan. Ini lintas sektor harus kita perkuat, komitmen lintas sektor dan penanganan TB. Di sini Pak Camat kita ajak, Pak Kapolsek kita ajak, dan Ramil juga kita ajak. Kita harus punya komitmen bersama, satu tujuan, penanganan TB secara komprehensif dan berkesinambungan.
Ini kader-kader TB, alhamdulillah karena militansi yang tinggi untuk menangani TB, tahun 2018 mendapat penghargaan dari Dinas Kesehatan karena bisa mendapatkan screening pasien yang lebih banyak di sini. Karena target kami pada waktu itu adalah sekitar 98 kasus satu tahun, kita bisa mendapatkan 140 kasus. Di satu sisi kasus TB tinggi, di sisi yang lain berarti screening kita jalan untuk menentukan pasien TB. Nah, di sini kita berkoordinasi dengan semua elemen dan sektor terkait. Mungkin sesi pertama ini dulu kali Pak yang disampaikan terkait peran apoteker di puskesmas. Terima kasih Pak B. Ya, terima kasih Mas Pandu. Jadi menarik sekali. Jadi kalau lihat gambarnya tadi mulai dari pembicara di radio, di TV, bahkan jadi sopir mobil ambulan juga, itu ada mobil keliling. Oke, menarik. Hal yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, Mas Pandu. Terima kasih sharingnya. Mungkin akan menarik kalau kita lihat puskesmas dengan tim yang banyak bisa banyak melakukan kegiatan preventif promotif seperti yang disampaikan. Nah, ini kita sedikit bergeser ke teman-teman yang benar-benar sebagai praktisi di apotek nih. Mbak Imelda, Mbak Apoteker Imelda nih, saya persilahkan. Apa pengalaman praktek sehari-hari di apotek nih terkait dengan program TB yang menarik? Silakan Mbak Imelda. Iya, selamat siang untuk teman sejawat semua. Saya Apoteker Imelda dari Medan, Sumatera Utara. Dr. B, saya izin menampilkan PPT saya. Ya. Kalau ditanya, apa sih peran apoteker di apotek, merujuk yang sudah dari tadi kita dengar bahwa 52% pasien-pasien TB itu mencari pengobatan di apotek atau toko obat. Tentu hal ini bisa menjadi PR barangkali ya untuk semua teman-teman yang berpraktek di apotek. Pasien datang bawa resep ke apotek, dilayani oleh apoteker. Sesuai PMK 73 tahun 2016 bahwa seorang apoteker harus melakukan pengkajian resep, dispensing, PO, dan konseling. Ketika pasien datang bawa resep, sebagai seorang apoteker, kita harus peduli kepada pasien kita. Apakah itu resepnya resep baru atau resep lanjutan? Selama 20 tahun berpraktek di apotek dan punya apotek, tentu saya banyak pengalaman menangani pasien-pasien TB. Apakah itu TB paru, TB kelenjar, dan TB-TB yang lain. Ada yang sembuh, ada yang taat minum obat, ada yang patuh, ada yang disiplin, tapi banyak juga yang tidak sembuh, kemudian menghilang, kemudian datang lagi. Tentu hal-hal tersebut sering saya hadapi. Selain saya langsung berhadapan dengan pasien-pasien TB, saya juga melakukan hal-hal seperti membekali TTK saya di apotek. Iya, saya membekali TTK saya. TB itu apa? Penularannya bagaimana? Obatnya apa aja? Jangka pengobatannya 6 bulan minimal. Kalau enggak patuh 9 bulan, setahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Kemudian saya juga memasang poster-poster tentang TB di apotek. Nanti saya tampilkan apa-apa saja yang saya, bagaimana TB menular, batuk yang bagaimana yang harus diwaspadai, bagaimana seorang pasien TB dia harus taat minum obat, bagaimana dia harus tetap kontrol ke dokter atau ke puskesmas, supaya pasien tersebut sembuh. Poster-poster ini saya pasang di apotek. Di masa COVID begini, tentu banyak pasien-pasien TB yang mengalami masalah atau kendala. Karena takut ke puskesmas atau takut ke dokter. Ini menjadi masalah baru tentunya. Saya sarankan biasanya ke pasien-pasien saya, Pak, Bu, Dek, Kak, kalau takut, boleh kok telepon dokternya. Misalnya dia baru 1-2 bulan mengkonsumsi obat TB. Saya bilang, telepon dokter aja. Kalau kalian cemas atau was-was ke rumah sakit atau ke dokter atau ke puskesmas, saya rasa setiap orang sekarang agak takut ya, Bapak Ibu, teman sejawat sekalian, datang ke fasilitas kesehatan masyarakat dengan situasi COVID. Jadi ketika dia telepon dokter, oh misalnya diulangi resepnya yang 4 macam, ya, obatnya 4 macam, dia bisa mengulangnya di apotek, menunggu sampai dia periksa kembali. Kemudian selain itu untuk pasien-pasien yang datang dengan keluhan batuk, biasanya kalau saya melihat dulu dia datang dengan keluhan batuk,
saya screening dulu, batuknya sudah berapa lama, apa yang sudah diminumnya, sudah kemana dia pergi berobat, saya screening dulu. Kalau dia